mau jadi oposisi nggak menang-menang, kalau cara lawannya begini nggak bakal bisa. Oh gitu, luar biasa. Ya kan? Jadi ini maksudnya kritik kepada saya Yusuf Martak atau Semuanya. Oh, termasuk semuanya. Anda terhadap Pak Yusuf. Saya mau orangnya kalau ada yang sebut kritik saya kritik. Jadi saya mau cerita, kalau Anda bilang bahwa Anda mau nyerang soal posisi saya yang belain rakyat kok jadi kerja buat perusahaan, saya minta maaf. Di level non negara dan non perusahaan yang bandit juga banyak. Iya. Gitu, ya. Orang yang kerja ngaku-ngaku kerja ini kerja itu, saya juga tahu terima duitnya dari mana. Iya. Saya kan terbuka. Hmm. Gitu. Saya nggak peduli orang mau maki-maki, tapi saya terbuka. Iya. Tapi saya tahu orang di sekitar saya yang merasa hero, merasa apa, tapi dapat ongkosnya dari mana, saya kan nggak perlu sebutin bikin video dalam rangka, apalagi dalam rangka nyelamatin tanahnya dirinya gitu ya. Oke. Nah, saya maksud saya begini, itu satu hal. Yang kedua, kalau Anda mau bertarung, mau ngomongin PSN, ngomongin yang lain. Anda punya data apa soal PSN yang lain? Iya. Gitu, ya kan? Yang ketiga, kalau Anda tanya saya soal PIK, saya ditodong balik sama PIK. Ya, Pak Haris suka belain yang benar kan? Iya. Nanti saya punya kasus yang benar. Dia punya kasus yang benar. Belain nggak? Saya bilang oke, saya periksa dulu. Dan ketika saya periksa benar. Apakah kebenaran itu hanya miliknya non negara sama non perusahaan? Kan nggak juga. Nah, kalau yang benar harus kita sampein. Yang salah ya salah. Yang level warga salah, ya. Tapi saya urusin juga. Padahal saya kuasa hukumnya PIK. Saya ketemu yang mau pakai wajah saya, mau pakai akses saya untuk mencuri, mendapatkan, menikmati sesuatu. Tapi saya bilang nggak benar kamu. Nah, jadi maksud saya yang fair lah kita. Kalau Anda mau tanya saya biasa bela ini bela itu, banyak kasus saya yang berhadapan sama negara di sektor bisnis. Nah, itu kan itu juga banyak. Itu sudah jadi pengetahuan umum, iya. Bro. Nggak bisa Anda gitu. nggak bisa Anda labeling orang. Kebenaran, ya kan, fakta. Ada orang yang benar tapi nggak punya fakta. Oke. Ini kan saya sedang bercerita mengenai Said Didu. Apalagi ada orang yang dalam rangka jagain dagangannya, terus nyerangnya kemana-mana. Metodologinya salah itu. Gitu ya. Terus nyerang-nyerang pribadi saya. Susah ya. Bikin video. Makanya datang Daeng. Bikin video, ngambil. Daeng, kemari Daeng. Enggak, terus nyuruh temannya bikin video, ya, ngambil foto dari website law firm saya. Ya kan, mau nyerang saya aja nggak punya modal bikin foto. Luar biasa. Gitu. Kesian saya sebetulnya. Makanya saya membayangkan kalau saya itu seru juga ini. Enggak, makanya begini, ya kan. Mau jadi oposisi nggak menang-menang, kalau cara lawannya begini nggak bakal bisa. Oh gitu, luar biasa. Ya kan? Jadi ini maksudnya kritik kepada saya Yusuf Martak atau semuanya? Oh, termasuk semuanya. Anda terhadap Pak Yusuf. Saya mau orangnya kalau ada yang sebut kritik saya kritik. Yang oposisi terus-menerus itu Yusuf Martak. Iya. Nggak pernah koalisi ya. Nggak pernah ada di istana kayak Pak Refli. Ya. Jadi pernah di istana salah. Jadi oposisi terus-menerus salah. Enggak. Soalnya begini, waktu Anda di pemerintah, saya suka. Serius dia. Saya suka. Anda ada di pemerintahan tapi Anda mengkritik.
Ya cepat sekali langsung ketendang. Gitu. 4 Udah bulan benar. aja. Gitu. Jadi kita jadi ya kan. Kalau kita tidak di pemerintah, kita mengkritik dibilang, wah Anda sakit hati, ya kan? Kalau kita di pemerintah, kita mengkritik, Anda tidak tahu diri. Nasib oposisi itu harus menerima apapun adanya. Ya Pak. Jadi begini Bung Haris. Mau apa? Tapi saya mau katakan ya, ini konsekuensi profesi saya sebagai saya buka kantor advokat. Iya. Saya punya kantor hukum. Nah, jadi kita kerja punya basis nilai juga, punya ukuran juga. Dan sebenarnya banyak orang yang nanya juga dengan informasi kemarin itu. Tapi nggak salah kan pertanyaan begitu. Pasti Saya- Anda kan enggak, dapat enggak WA salah. banyak-banyak kan, Iya. pasti kan? Tapi saya juga mengerjakan klien-klien saya itu juga ngerti saya. Perusahaan-perusahaan itu punya lawyer banyak. Ya. Saya punya klien beberapa perusahaan lain. Lawyernya juga banyak. Untuk urusan yang A, lawyernya model C. Ya. Untuk urusan yang B, lawyernya model yang D. Ya. Jadi macam-macam. Gitu. Nah, Ya pokoknya untuk ngemplang iya. uang- Pertanyaannya kan kemudian bisa mengerucut. untuk ngemplang utang kan nggak mungkin lawyernya beliau. Iya. Kan begitu kira-kira kan? Nah, pertanyaannya kemudian kenapa giliran saya itu kenapa harus Haris Azhar yang hadepin? Iya. Nah, saya voluntary mengajukan diri juga. Oke. Ya, karena menurut saya ini maunya apa? Ini mau nyelamatin 9 hektar tanahnya. Mau putus atau terus? Iya kan? Ini kata Judika. Oh iya. Saya tahu orangnya tapi saya nggak tahu lagunya. Oke. Nah, atau misalnya mau ngurusin soal PSN. Seneng saya kan boleh serius dia. Nah, gitu. Oke. Enggak, saya perlu serius. Iya. Karena cara melawannya menurut saya nggak nyambung. Oke. Gitu. Dan kalau Anda tanya soal bahwa saya bela ini dibela itu segala macam, nggak usah khawatir. Gitu. Itu banyak yang tetap saya kerjain yang saya lakukan. Cuman saya nggak pamer-pamer bikin video nyebar-nyebarin ke orang apa yang saya kerjakan. Gitu. Nah, kepentingan yang lebih besar Bung Haris ya. Iya. Tapi kan pasti banyak WA ke Anda kan gara-gara kasus PIK ini. Iya. Iya, Dan kan? saya senang dan saya bisa mengklarifikasi. Nah, that's why makanya kita tanya kan. Betul. Karena pasti banyak yang nanya. Jadi Makanya- ini akan ditonton lebih banyak lagi orang. Jadi Anda mengklarifikasi pada audiens yang lebih lebar. Kan Kita begitu. mengundang Bung Haris. Baru senyum dia sedikit. Kita mengundang Bung Haris hari ini. Maghrib nih. Itu tujuannya kita tidak hanya spesifik membicarakan lahan seseorang, 9 hektar, daeng dan lain sebagainya. Ya, tapi isu itu naik. Oh iya. Ya kan Itulah isu PSN itu. triggernya naik. itulah sampai kita Gara-gara ada personal interest itu, Pak Yusuf. betul. Makanya kita buka ruang sekarang Bung Haris kan bisa mengklarifikasi, bisa menyampaikan semua supaya kita fair. Tapi ada kepentingan yang lebih besar. Kalau lihat dari latar belakang Bung Haris ini kan selalu berjuang di sisi orang Saya yang lemah. tetap nolak PSN kok Pak Yusuf. Tenang aja. Iya, jadi harapan saya yakin ini kerabat-kerabat dari RH Channel, dari YMMC Channel ini berharap Bung Haris itu paling tidak ya walaupun tidak benar-benar di tengah paling tidak jangan terlalu ke kiri lah kurang lebih dalam arti kata bagaimana Saya tetap insya Allah ada di apa namanya? Maksudnya gini. Bukan saya potong nih, tapi saya tetap mengerjakan dan secara profesional setuju. klien-klien saya yang profesional itu tetap ngerti saya dan dukung saya. Betul, saya setuju. Secara profesional kita hormati, appreciate ya sebagai lawyer dan lain sebagainya. Mau salah mau benar namanya lawyer kan harus bekerja sesuai dengan profesinya. Tapi paling tidak melalui pertemuan hari ini kita juga menitip kepada Bung Haris bagaimana caranya perjalanan daripada pelaksanaan di PIK ini benar-benar juga ada keberpihakan juga kepada masyarakat setempat karena ini kan juga merupakan satu poin ini kan tidak ada salahnya kalau tidak memang ini titipan dari yang di atas tidak mungkin dia pakai Bung Haris kan jujur aja kan gitu. Nah mumpung kesempatan Saya bukan sombong nih Pak Yusuf ya. Mungkin nggak semuanya ya. Tapi saya insya Allah dan saya alhamdulillah saya kasih warna kok perubahan ke klien saya itu. Tanpa ada urusan saya di ini. Ya. Dan saya nggak perlu ungkapkan kasus yang mana dengan Saya siapa. senang benar itu. Dia selalu insya Allah katanya. Enggak, meyakinkan sudah. enggak. Saya udah beberapa kali saya bantu orang. Gitu. Dan saya kasih masukan juga ke pihak perusahaan sesuai dengan standar. Cuman
yang diberitakan kan Haris jadi lawyernya P. Apa dituduhnya tadi sama saya itu lawyernya Aguan. Lawyernya Aguan. Pilihan-pilihannya seperti itu katanya. Nah, benar ya dia bilang lawyer Aguan kan? Lupa gitu. Iya, lawyer Aguan. Tapi saya kasih warna kok. Diakui nggak diakui, diketahui tidak diketahui, tapi ada itu. Dan perusahaan juga melakukan sejumlah perubahan. Jadi menurut saya ya terserah lah mau bikin. Anda merasa merasa dimanfaatkan dengan nama besar Haris Azhar, ya kan? Saya kalau yang urusan begini-beginian pakai Haris Azhar aja. Bahkan ada beberapa orang di dalam yang merasa, atau sebelum Haris Azhar teriak, mendingan Haris kita pakai gitu kali. enggak. Justru sebetulnya beberapa orang di dalam perusahaan itu merasa bahwa Bang Ebang lebih aktif terlibat di beberapa kerjaan lain. Oke, jangan ini doang. Bukan gara-gara ini, kemarin-kemarin. Ya, ada banyak hal gitu. Oke. Habis lawannya LBP. Enggak juga lah. Enggak ya? Juga. Itu another story. Ya? Gitu ya. Another story. Ya? Jadi Gitu. kayak gitu-gitu lah. Oke, Ya, apa kesimpulan ini? Bro, mungkin closing statement ya dia. Silakan. Closing statement. Nggak ada closing statement. Ya anda maksudnya. Saya mau makan samosa habis itu. Paling tidak Paling kerabat RH Channel, WMMC Channel bisa merasa ada perwakilan atau mewakili di Atau saya perusahaan dulu tersebut. closingnya ya. Enggak, saya gini deh, mau kasih Iya, closingnya silakan. begini. Pertama saya terima kasih buat Pak Yusuf sama Om Refli ini ya. Apa namanya? Sebenarnya lebih banyak diskusi di luar mikrofon lah kalau kita ini kan. Terima kasih diundang ke sini. Pertama begini, saya jadi sebenarnya secara personal juga jadi menarik. Kenapa? Karena saya lagi nyiapin proposal S3 saya mau nulis soal metodologi pembuktian kan. Dan keinginan itu makin dipicu gara-gara saya kemarin dilaporin pidana dalam kasus LBP. Oke. Saya ngelihat bagaimana proses peradilan itu pembuktiannya hancur lebur dan lain-lain. Nah, terus saya makin sensitif dengan banyak fakta dan situasi yang soal-soal metodologi pembuktian tadi. Nah, tapi kasus di MK itu menarik, metode pembuktiannya itu keren. Iya. Nah, tiba-tiba ada muncul kasus seperti ini. Dan ada bukan persoalan, ada pendekatan personal yang menurut saya menarik, si Said Didu. Oke. Kalau orang akan melihatnya, kan lu kayaknya ada di satu front gitu, ya kan begitu. Tapi menurut saya malah, memang saya pengen sentil-sentilan sama dia. Oke. Nah, Sentil-sentilan kalau ada saya didunya. bukan, saya pengen sentil-sentilan. Kenapa? Karena faktanya saya nggak ngomong langsung begitu kan, menjawab bantahan. Saya cek dulu di lapangan, cek dulu di perusahaan, di klien segala macam. Oh, faktanya kayak gini, makanya kita sampaikan. Nah, cuman kemudian tuduhan baliknya justru menyerang personal saya. Itu yang menurut saya nih ajaib juga nih. Gitu. Tapi nggak apa-apa, gitu. Nggak apa-apa karena serangan-serangan itu nanti kita buktikan sama-sama. Nah, sekarang balik ke fakta itu. Nah, forum seperti ini saya anggap grateful, thank you lah, terima kasih ya, karena cover both side tadi itu. Tapi dan dengan forum seperti ini saya bisa menyampaikan bantahan-bantahan, meskipun tadi Pak Yusuf, Pak Refli menyampaikan kekhawatiran lah ya, saya pakai bahasanya begitu, bukan soal kecurigaan tapi kekhawatiran. Tapi lihat aja nanti gitu. Saya pasti punya fungsi yang lain, meskipun ada yang kritikal pointing ke saya, tapi kan saya juga memainkan fungsi-fungsi yang lain. Nah, tapi nggak bisa dijawab dengan lisan dan tidak bisa dijawab dengan Tulisan. waktu di saat ini. Nanti kita lihat ke depan. Nah, kalau misalnya ada persoalan dengan saya Didu soal lahannya yang 9 hektar itu, silakan dibicarakan. Bisa pakai saya atau bisa saya tunjukkan kemana, ya kan? Atau mungkin bisa lewat Pak Yusuf, Pak Refli. Nah, kalau soal PSN-nya, saya juga nolak PSN kok. Saya kampanye di mana-mana nolak PSN. Saya dampingi beberapa korban PSN. Gitu. Nah, Tapi tidak termasuk PSN-nya PIK enggak ya?
yang ditolak. Enggak. Kalau saya Yang mau lain, ngelawan, kalau saya mau ngelawan, saya udah ketemu syarat-syarat materialnya, saya lepas kontrak saya sama That's saya nggak ada point. masalah. Oke. That's point. Gitu, ya kan? That's point. Nggak ada masalah kayak begitu-begitu. Oke. Cuman datangnya, nasabnya harus bagus. Jangan gara-gara soal punya kepentingan personal, saya nggak suka kayak gitu. Gitu. Metodologinya nggak benar. Kira-kira saya sama Pak Yusuf ada kepentingan personal nggak? Metodologinya ada, nggak terus kepentingan personal nggak ada. Tapi Anda sudah punya bahan nggak? Oke. Gitu. Nah, Oke. Nggak punya di tanah negeri ini gimana, Bos? rupanya Pak Yusuf, di negeri ini rupanya nggak ada satu, belum saya dengar satu orang pun yang menggugat peraturan perpres soal PSN. Tunjukin sama saya siapa. Ya Anda lah yang paham menggugat. Iya makanya tadi saya mau Oh, bilang. mungkin dong jeruk makan jeruk. Enggak, saya Dia kan nggak ada di masalah. posisi Ada itu kan nggak kepentingan yang mungkin. lebih besar. Perpres kan beda. Perpres kan normatif, normal. Dan sipiknya sekalipun nggak ada PSN pun mereka sudah jalan selama ini. Gitu. Jadi maksud saya ada beberapa hal yang nggak ketemu ini. Oke.